Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menaikkan kegiatan aktivitas kita masing-masing, kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih segala kemurahan kebaikan-Mu kami boleh rasakan, pemeliharaan pertolongan-Mu yang kami alami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas pemeliharaan-Mu, dan kami ingin merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa maksud dan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, harga yang harus dibayar untuk misi kita. Untuk itu kita buka di dalam Lukas 22 ayat 42. Saya akan bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, puji Tuhan. Ya, akhir-akhir ini kita banyak membahas, merenungkan terkait dengan panggilan misi, ya. Dan di dalam renungan awal-awal mungkin sudah pernah dibahas, ya, bahwa ada dua perbedaan yang mendasar antara ministry dan mission. Ya, ministry atau pelayanan itu umumnya ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Ya, bagaimana pelayanan ini dikelola, ya, diatur, ya, di manage supaya ada persekutuan dan ada pertumbuhan kerohanian buat orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Di sana diajarkan dalam melayani, ya, sesama kita. Namun ada istilah satu lagi, mission, ya. Dalam bahasa Latin ini digunakan artinya kurang lebih diutus, ya. Dan inilah yang ingin kita bahas, renungkan pada pagi hari ini, ya. Jadi ketika Yesus sebelum terangkat naik ke sorga, murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan Yesus akan kembali untuk kali yang kedua ke dunia? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan begitu lugas bahwa kurang lebih arti atau bahasa bebasnya adalah, ya, nggak usah memikirkan itu, ya, mau kapan, mau waktunya bagaimana dan seterusnya, ya, karena itu adalah wewenang Bapa di surga. Namun Yesus kemudian menegaskan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa selama kita berada di muka bumi ini, kita tidak usah memikirkan kapan hari kiamat, kapan Tuhan Yesus akan kembali, dan seterusnya. Namun Yesus ingin kita fokus kepada misi, yaitu amanat agung, ya, bahwa Yesus perintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarkanlah mereka semua apa yang sudah saya perintahkan kepadamu. Dan kemudian di akhir Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi misi ini mendapat perhatian utama, ya, mendapat tempat prioritas yang paling utama, ya. Orang sebelum meninggal atau sebelum berpulang, tentunya dia akan berpesan suatu hal yang sungguh-sungguh utama. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus sebelum kembali naik ke sorga, ya, bahwa misi itu adalah menjalankan amanat agung. Jadi kita ada di muka bumi ini bukan untuk sekedar kita menjalankan jadwal kita. Kita sebagai pekerja,
kita sebagai pegawai, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa, dan seterusnya. Betul, itu ada jadwal yang harus kita lakukan. Tetapi kemudian bagaimana kita mengutamakan, merubah mindset kita untuk memenuhi apa yang menjadi jadwal Allah. Nah, inilah yang akan kita renungkan sama-sama, ya. Jadi, mempunyai mimpi itu boleh-boleh saja. Memiliki cita-cita itu baik. Dan tentunya kita memiliki harapan-harapan, ya, ekspektasi yang akan kita lalui, akan kita tempuh di waktu mendatang. Itu adalah hal yang baik. Kita memiliki perencanaan karir, kita memiliki perencanaan untuk kuliah, kita memiliki perencanaan bisnis dan lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, dan saya pun sudah ketika merenungkan firman ini, perlu ada perubahan mindset, ya, bahwa kalau kita ada sampai hari ini di muka bumi ini, bahwa itu jadwal yang paling utama adalah menjangkau orang di sekitar kita, ya. Kita tidak tahu, ya, mungkin sedang menjalankan suatu tugas, sedang di sekolah, sedang di kampus, sedang dimanapun, ya, di toko, di warung, dan lain sebagainya, dalam berkumpul dengan ibu-ibu mungkin, ya, atau sesama hobi yang sama dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa itu bukan sekedar kita membunuh waktu atau membuang waktu atau menjalankan jadwal, tetapi kita mulai merubah mindset kita bahwa kita menjangkau orang di sekitar kita. Ada ayat yang mengatakan dalam Roma 6 ayat 13b, bahwa kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Jadi dalam hal ini, merubah mindset itu sudah mulai kita lakukan. Dan saya bersyukur dengan firman Tuhan ini, ya. Dan kalau biasanya kita berdoa, ya, Tuhan tolong. Mungkin sudah banyak target-target panjang daftarnya, ya, jadwal dan lain sebagainya. Tuhan tolong, saya mau ini, dan seterusnya. Tetapi pagi ini kita coba belajar merubah mindset kita. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya mampu untuk melakukan misi Allah. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dan jika kita menjadikan ini suatu komitmen, maka ini akan mendatangkan hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan lagi sekedar kita mengejar jadwal-jadwal kita, mengejar mimpi-mimpi kita, tetapi ada sesuatu yang luar biasa, yaitu kita menjalankan suatu komitmen yang baru, yaitu hidup dalam kehendak Allah, yaitu menjalankan misi Allah, ya. Bagaimana kita mau melakukannya? Ya, ini tentunya berat sekali, ya. Di dalam buku ini saya baca, ya, ada ungkapan, ya, quote yang mengatakan 1 jiwa lagi untuk Yesus, ya. Ini berawal dari cerita penulis buku, ya, Rick Warren. Dia mengatakan menjelang ayahnya meninggal, berpulang, itu kok gelisah sekali, ya, ketika ditanya oleh istrinya, kenapa, ya, ayah begitu gelisah? Yang dijawab adalah, saya perlu mengupayakan lagi 1 jiwa lagi untuk diselamatkan buat Yesus. Dalam kegelisahannya, padahal dia sudah sakit, gitu, ya. Dan menurut Rick Warren, ayahnya ini sudah planting church, ya, sudah inisiasi, ya, begitu banyak pelayanan menjadi suatu sidang-sidang jemaat baru, ya, kurang lebih ada 100-an gereja, ya, pelayanan pengembalaan yang sudah dirintis oleh ayah dari Rick Warren ini. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, ya, tetapi ingat, di dalam pelayanan kita di gereja ada departemen misi, yang mana salah satu program utamanya adalah Humble Group. Sudah kita jalani setahun ini, dan salah satu tujuan dalam Humble Group ini
bukan saja untuk kita bersekutu, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Kita gunakan wadah atau ladang misi ini yang bernama Humble Group ini. Ya, kita optimalkan hal ini ya, supaya ini juga bisa menjadi ladang misi dalam penjangkauan sebagaimana amanat agung. Tuhan menolong kita. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah mindset kami. Tuhan, mampukan kami supaya kami sanggup dalam menjalankan amanat agung. Tuhan berkati Humble Group yang sudah diinisiasi di gereja kami. Tuhan berkati koordinator, anggota-anggota di dalamnya, supaya kami juga sanggup untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau melalui Humble Group ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.